Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidi kulli muktafal arabiyyil hashimil mustafa wa alihi dawil huda man syubihu bi ajmin fil ihtida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, subuh yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Kita mulai hidup dengan bangun, dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa setelah kematian 5, 6, 3 jam tadi malam, Allah bangunkan jam 3, setengah 4, jam 4:04. Kita bersyukur kepada Allah, dibangunkan Allah, dihidupkan kembali setelah kematian. Karena sepanjang malam kita nggak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, tahu-tahu bangun dan memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Senang? Ini sejatinya jadwalnya Ustaz Al-Misbah, namun karena kekhususan, jadi Pak Toto minta saya untuk mendampingi atau mewakili untuk bisa menyampaikan. Salah satunya adalah hajat besar, yaitu menikahkan putri yang tercinta dan adalah juga dulu murid saya, murid ngaji ya, Mbak Oldiaska Syahridah, kalau nggak salah. Mesti ingat kalau Oldiaska Syahridah. Mungkin tingginya lebih tinggi Mbak Yaska daripada saya ya, karena bapaknya juga pelencir ya. Alhamdulillah, saya bahagia tentu kalau salah satu murid menikah, kerja, dan kemudian punya keluarga yang dahsyat nantinya. Sakinah mawaddah warahmah, pasti senang. Dan berita gembira itu beberapa minggu yang lalu alhamdulillah disampaikan kepada saya. Selamat ya Mbak Yaska, insyaallah. Saya datang kan ya nanti ya? Enggak ya? Aduh, sedih dong. Kemarin nikah Mia, yang murid juga anaknya Bu Olivia. Jadi sini cuma saya doang. Jadi kalau dari sini cuma saya doang. Alhamdulillah jadi saksi. Masya Allah, saya terharu dan senang karena juga begitu anak saya ada yang mau dan langsung saya serahkan. Padahal calon suaminya masih kuliah. Ya sudah, orang senang, mau diapain lagi. Jangan tunda-tunda. Kalau udah nunda nanti kesenangan nunda lama-lama lupa bahwa umurnya udah 30 tahun, 27, 28, 30. Kalau udah di atas itu takutnya makin banyak pertimbangan. Takutnya kalau udah santai, tenang, lali
bahwa dirinya itu belum nikah gitu. Padahal nikah itu adalah kebutuhan secara biologis, secara agama kewajiban. Kenapa? Karena akan melanjutkan keturunan, dzurriyyah, dan nanti orang-orang yang lahir setelah dia menjadi penolong orang tuanya, lalu orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi, terus ke atas, terus ke bawah. Jadi kalau tidak menikah ya rugi. Baik, semoga tanggal 28 nanti pertama lancar, kedua sehat, kedua belah pihak, calon mempelai laki perempuannya sehat, kemudian ditakdirkan terjadi pernikahan yang agung itu meskipun masa seperti ini, namun terjadi, dan kemudian dimudahkan semua urusannya. Mudah-mudahan semua Allah berikan keberkahan. Dan untuk yang udah nikah, ada murid saya juga, itu Mbak Wiwit, ya, namanya lupa Wiwit itu, Duwita Krishna, betul ya? Alhamdulillah juga mau nikah, heboh, udah booking tempat, udah bayar, katanya pandemi kagak jadi. Kemudian ya, yang penting udah nikah dan sekarang di Palembang. Alhamdulillah, saya senang ketemu beliau juga. Mudah-mudahan kedua anak saya, yaitu Mbak Wiwit, dan juga anak kandung saya sama Rangga Yusuf ini cepat punya anak. Amin. Mbak Yaska cepat nanti punya anak ya. Mudah-mudahan, karena itu jangan ditunda. Karena kalau udah nikah, kewajiban pertama adalah tunjukkan bahwa saya siap jadi bapak, siap jadi ibu, dan itu nomor 1. Semoga semua yang kita harap dikabul Allah Subhanahu wa taala. Memohon keberkahan Allah dengan surah Fatihah. Pernikahan Mbak Yaska dimudahkan oleh Allah dan berkah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang insyaallah hidup kita penuh nikmat, wafat husnul khatimah, dan diberikan nikmat kubur, kemudian dibangkitkan dengan kebangkitan yang baik, dan kemudian insyaallah mendapat syafaat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dimasukkan ke surga. Amin. Ya. Dan surga milik semua orang Islam. Karena kata Rasulullah, pulang sih dia, Musa sampein bahwa kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga. Terpecah 7 golongan, hanya satu masuk surga. Siapa itu? Yang memegang Al-Quran dan Sunnah. 73 ini kalau pegang Al-Quran Sunnah masuk surga. Nah, yang tidak megang itulah yang masuk surga. Yang Al-Quran dasarnya, Sunnah dasarnya, maka akan masuk surga. Kullu ummati, dan pakai pilih-pilih, semua umatku yang mengaku Rasulullah adalah Rasulnya, ikut sunnahnya dan Al-Quran sebagai pedomannya, maka akan masuk surga. Beres gampang kan? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersusah, jangan bersulit. Karena ada orang beragama itu makin hidup makin susah. Ketemu orang yang tadi senyum, gak senyum lagi, yang salaman gak salaman lagi. Kenapa? Karena itu katanya bid'ah dan seterusnya. Ngaji kalau bukan gurunya kabur, serem Pak. Jadi kebutuhan ke masjid mushola bukan hanya sholat saja, tapi juga silaturahim, kemudian ikut bergabung dan seterusnya. Insyaallah. Bapak Ibu yang baik, tema kita hari ini ya
manajemen ibadah. Nah, manajemen udah tahu semua, yaitu apalagi yang kuliahnya S2 tentang manajemen ya. Yang paling bahasa paling gampang adalah the art of apa? Seni mengelola. Apakah itu sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Tapi karena manajemen ibadah, ia berkaitan mengelola ibadah. Seni mengelola ibadah. Bagaimana ibadah dikelola dengan baik? Pertama kita harus tahu dulu bahwa ibadah itu tujuan diciptakannya manusia. Tadi di awal saya baca 3 ayat sekaligus pendek-pendek dalam surah Al-Dhariyat ya. Surah 51 ayat 57, 58, 56, 57, 58. Bahwa ibadah itu tujuan diciptakannya manusia dan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti seluruh nafas, pandangan, kedipan, pendengaran, seluruh desir darah yang mengalir, detak jantung, dan seluruh aktivitas mesti jadi ibadah. Kenapa? Karena penciptaan manusia ini oleh Allah tujuannya mengabdi kepada Allah. Bagaimana caranya? Sekarang itu. Maka jadi semua caranya adalah niatkan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itulah ibadah karena Allah. Niatkan karena Allah, pasti jadi ibadah. Dan ibadah ada 2 macam. Yang pertama mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Yang mahdhah sholat seperti ini, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah mahdhah, yaitu ibadah yang sudah ditentukan. 1, caranya. 2, waktunya. 3, tempatnya. Ini namanya ibadah mahdhah. Jadi kita gak bisa ngarang, gak bisa nambah, gak bisa ngurangin. Kenapa? Sudah Allah tetapkan bersama Rasulnya. Waktunya ditetapkan, caranya ditetapkan, dan jumlah rakaat juga ditetapkan. Juga yang lainnya ditetapkan. Misalnya zakat, kekayaannya sekian, minimal diberikan sekian, 2,5% kepada siapa diberikan, sudah ditetapkan. Jadi gak bisa ngarang. Itu mahdhah. Puasa hanya Ramadan yang wajib, kemudian yang qadha, kemudian yang pengen puasa nadar wajib, kemudian puasa melanggar pelanggaran haji, atau puasa apa tuh karena melanggar agama, misalnya mengatakan istri saya seperti ibu, punggung ibu, nah itu ada kewajiban namanya kifarat dan seterusnya. Nah, itu udah ada aturannya. Waris ada aturannya. Jadi itu ibadah, semua yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul. Tapi ada ibadah yang nggak diatur, yang terserah lo. TL ya, terserah lo. Apa aja tuh? Sedekah tidak diatur berapanya, tapi ada minimalnya saja. Dan berapanya Allah bilang juga sedang saja. Kalau Aisyah berkata radhiyallahu anha, apa katanya? Padamkan api neraka dengan separuh kurma. Itu paling kecil. Lebih kecil lagi juga ada kalau kasih semut, kasih kucing sedikit dan seterusnya. Itu nggak diatur berapa jumlahnya, kapan ngasihnya, silakan. Tapi kalau zakat mal, zakat fitrah diatur. Nyebrangin nenek-nenek itu terserah, mau kamu sedekah daripadanya atau enggak, atau orang minta-minta, itu terserah. Jadi tidak diatur berapa jumlahnya, kapannya, dan caranya. Hanya menggunakan etika
hanya menggunakan kepantasan, ngasih apa enggak, semua dikembalikan kepada sang hamba. Itu ibadah ghairul mahdhur. Nah, manajemen di sini berarti ketat aturannya, pengelolaannya yang berkaitan dengan kewajiban, wajib dan sunnah. Terutama kaitan dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Kita lihat yang pertama ibadah. Itu ternyata Allah perintahkan itu kaitan dengan rizki manusia. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayut'imun, itu ayat berikutnya, surah 57-nya. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi orang ibadah itu tidak mengurangi rizki. Kadang orang takut bekerja di pabrik 24 jam harus muter itu mesin, yang kerja nggak boleh istirahat, kalau istirahat harus gantian dan seterusnya. Mesin tidak berhenti 24 jam, mengerikan. Dia menghitung rugi kalau istirahat, kalau makan, kalau sholat, bayang kehilangan 1 jam, maka mesin tidak boleh berhenti. Padahal bekerja itu diatur waktunya, ritmenya dan seterusnya. Maka kalau ada pekerjaan seperti itu, tinggalkan. Cari yang nyaman ibadah sholatnya, yang nyaman makan siangnya, yang nyaman tempatnya. Karena apa? Karena situasi di dunia kerja itu akan dibawa pulang keluarga. Demikian juga situasi rumah tangga itu juga akan dibawa ke kantor dan seterusnya. Maka sholat yang terindah, yang terbaik di awal waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka itu tidak akan mengurangi rezeki sedikit pun bagi perusahaan, bagi kantor, bagi dirinya. Justru itu mengundang rezeki. Lalu Allah katakan di ayat berikutnya, Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah adalah pemberi rezeki yang punya kekuatan yang sangat kokoh. Jadi jangan khawatir. Kalau dipecat gak usah takut. Pensiun ada rezekinya. Kalau gak percaya, tanya Pak Haji Idris. Sakit ada yang nanggung, makan ada yang nanggung. Bahkan sampai ajal udah Allah persiapkan. Jadi gak usah takut. Aduh nanti, termasuk nikah juga begitu. Gak usah takut nanti gak makan, nanti gak punya rumah, nanti mobil. Beli rumah, beli mobil, yakin menggunakan otak kanannya dan juga takdir ilahinya. Yakin kalau kita usah, ya mosok gak dikasih. Begitu. Jadi jangan takut, pasti itu ada rezekinya yang Allah tetapkan. Maka manajemennya adalah kelola ibadah ini dengan sebaik mungkin. Jangan dikalahkan oleh kegiatan sehari-hari, nyuci mobil, ya, kegiatan sehari-hari, belanja, masak. Jangan dikalahkan, begitu azan segera. Karena itu milik Allah, hak Allah, tunaikan. Saya akan tunjukkan betapa begitu sudah waktu ibadah itu segera harus dipenuhi, karena teramat berani menghina Allah, teramat berani melalaikan Allah, ya. Kalau dia berani menunda-nunda. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah yang sudah saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Cepat katanya. Fas'au ila dzikrillah wa dzul bait dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allah. Cepetan ya. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil orang beriman, yang sedang bekerja, yang sedang membawa penumpang, yang sedang kuliah, yang sedang masak, yang sedang apa. Ketika diseru oleh Allah, orang beriman ini apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ini khusus untuk orang laki-laki, tapi secara umumnya adalah untuk semua, maka segeralah kamu mengingat Allah. Oh iya,
panggilan Allah. Jangan, oh ini Mas Dayat, ini panggilan Mas. Bukan Mas Dayat yang manggil, bukan Pak Salim yang manggil, bukan kalau nggak ada saya adzan, bukan panggilan saya. Tapi ada kesempatan saya adzan berapa kali itu saya rekam di YouTube jadi itu. Bukan panggilan Mas Dayat, bukan panggilan Pak Salim, bukan panggilan saya, tapi panggilan Allah. Ini seruan Allah. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat, maka segeralah, berarti tinggalkan itu. Mengingat Allah segera. Dan tinggalkanlah jual beli, bisnis, pekerjaan apapun, tinggalkan. Jangan berani-berani lagi deh. Hanya karena takut nanti dipotong gajinya atau nanti disangsi, nggak berani meninggalkan itu. Ya, di dalam kerja sudah ada perjanjian, sudah ada job description-nya. Maka begitu menjelang zuhur, ya tinggalkan kantor, tinggalkan meeting. Dan jangan ada meeting jam 12. Ada meeting jam makan siang, meeting setelah sholat. Apalagi jadi pimpinan, apalagi jadi kepala cabang, jadi manajer, branch manager. Wah, itulah yang paling mantap. Setelah sholat, setelah makan, biar tenang. Kalau belum makan itu, apalagi lapar, ya, wah ya kacau. Termasuk demo-demo itu kekacauan biasanya adalah di sore hari udah lapar, apalagi nggak sholat, mereka demo nggak sholat, ya rata-rata yang begitu mesti kacau. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika mengetahui. Jadi di sini ada kata-kata jika kamu mengetahui. Kalau kamu tahu itu bagus, tinggalkan saja. Karena dijamin Allah rezekinya tadi udah Allah dijamin rezekinya. Berarti manajemen kita bagaimana mengelolanya ini? Harus diatur sedemikian rupa, kita harus punya kekuatan power di situ. Maka jangan hanya menjadi pegawai, jangan hanya di staff, maka jadilah pemimpin di situ, jadilah top leader di situ, maka akan bisa kelola. Bahkan ibadah di tempat kerja kita yang kelola. Saya senang, bahagia Pak Ibu Nyamin ya, sedang masalah ada sholat Jumat, pinjam tempat nggak masalah. Dan ternyata luar biasa, amazing itu yang sholat ratusan di tempat yang tinggi, nggak apa-apa dikasih tempat yang kayak begitu, tapi luar biasa sehingga membantu karyawan. Cuman kalau orang yang nggak beriman itu ya nggak disiapin. Padahal kalau saya punya gedung, kalau saya punya itu 2 lantai itu saya siapkan untuk ibadah, 9 lantai, 2 lantai itu untuk masjid. Ya, pertama itu full untuk ibadahnya, nah lantai bawahnya itu untuk wudhu, untuk tamu, dan juga ada ruang pertemuan dan sekaligus ruang meeting di situ untuk perusahaan juga. Kan keren tuh, tempat wudhunya banyak, ruang besar, tempat pipisnya toiletnya banyak, kecil-kecil dan bersih, kan keren. Jangan sampai masjid gede, toilet cuma 1, antri panjang, komat, wah ini. Ke sholat Jumat saya kadang-kadang pertama saya panjangin, kenapa? Takut masih pada antri, ada yang kentut segala macam kan, batal. Kemarin saya di Kostrat itu juga, Ustaz sholatnya yang pendek. Oh jangan, yang pertama harus panjang saya. Kenapa? Takut ada yang berwudu, takut ada yang maka saya panjangin dulu. Nanti baru yang kedua pulau ahad. Jadi mengganti. Pendek yang pertama. Kalau yang kedua kan udah pada sholat semua ya. Udah biar yang pertama dapat semua maka dipanjangin gitu. Itu juga manajemen. Dan waktu-waktu yang Allah tetapkan itu adalah Masya Allah menjadi gaya hidup. Mana gaya? Nggak ada. Jadi style of life. Nah, ya. Oh, itu bid'ah. Saya kalau jawab di situ itu takut panjang ya, biar aja dia puas. Tapi boleh saya kasih tahu di sini bahwa itu manhaj, Pak. Manhaj itu adalah metode memahami agama, namanya manhaj. Yang itu metode memahaminya adalah kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, nggak
nggak ada pemahaman, guru-gurunya nggak diikuti. Nah kalau kita inginnya adalah yang moderat, banyak ustadz kita kelola, banyak ustadz kita datangkan, kita gunakan pikiran kita memahami itu, yakin kerjakan, itu lebih aman. Jadi nggak harus begini, yang wajib harus begini, yang rukun harus begini, sholat harus Allahu Akbar. Tapi mengangkat tangannya beda-beda karena ada pandangan-pandangan lain. Sunnah boleh berbeda, tapi wajib nggak bisa berbeda. Kalau menghadap kiblat, Allah yang dipuji, sebutnya Allahu Akbar, yang dibaca Al-Fatihah dan surah, pasti sama. Masuk surga. Yang begini-gini masuk surga, yang gini masuk surga, yang enggak juga masuk surga. Kenapa? Dengan sunnah. Yang enggak nunjuk juga enggak apa-apa. Kenapa? Enggak ada jarinya. Kok repot amat gitu ya. Jadi itu cara berpikir, memahami ayat, memahami hadis. Maka jadi bercabang-cabang yang menjadi firqah kelompok 73 itu karena pikiran, karena pemahaman, bukan karena kewajiban, bukan karena yang wajib, bukan. Sholat pasti sama. Yang angkat tangan sama. Tuh menghadap kiblat, semua menghadap Ka'bah, semua ada di sana tuh. Beda-beda semua tuh. Ada yang tangannya nggak ditaruh, ada yang jauh sujudnya. Tapi kalau di sana nggak bisa jauh kan, di depannya orang lain. Tapi kalau sini masih bisa nih, panjang juga. Yang jauh sujudnya itu dosor, bangunnya susah. Ada yang namanya itu, silakan selama masih jidatnya di situ. Ada hidung kena nggak kena, bukan kewajiban, karena jidat sama hidung itu satu. Bagaimana kalau yang pesek Pak? Susah nih, nggak kena. Jadi pemahaman aja itu soalnya. Makanya pakai masker, pakai aja orang masker. Makan datang nih. Oh baru jam 5. Sabar. Jangan nengok dulu kan sana, jangan nengok, taruh belakang. Gak laku saya. Nah, karena ini adalah manajemen. Nah, ibadah itu sesungguhnya adalah manajemen yang terbaik, karena waktu-waktunya sudah Allah tetapkan. Inna sholata kanat al-mu'mina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Berarti waktu sholat sudah tetapkan. Berarti ini manajemen harus ikut. Kalau soal waktu nggak ada yang nggak bisa dibantah lagi. Tapi soal berapa menit, detik bedanya itu urusan jam. Sini terlalu terlambat, 1 menit, 2 menit. Yang sono 3 menit sebelum udah mulai duluan. Bahkan saya baru jalan itu dia sudah komat. Ya, yang sono tuh wadahnya paling cepat setiap waktu. Berarti masalah ini. Handphone udah bunyi, sini belum. Kok lama banget? Memang gak datang ternyata. Saya bilang Pak Salim gak datang, Mas Dayat gak ada. Kok gak duhur-duhur? Putusannya sudah udah koma. Udah ada cepat saya kan ada. Masya Allah. Nah, fa'idha quyatis sholah fang'asu fil am wabtahu fadillah wadhkurullah kathiran alakum tuflihun. Dan apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar beruntung. Ternyata manajemen ibadah ini menentukan rezeki. Yang tadi sudah saya sebutkan, keberuntungan itu datang setelah ibadah bersama dengan zikir yang banyak. Makanya panggilannya adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, tunaikan atau tegakkan sholat, baru kamu akan dapat keberuntungan. Jadi siapapun dia yang bekerja, yang kuliah, yang belajar, yang meeting, ketika dia memenuhi panggilan Allah, maka rizkinya Allah tetapkan.
Lalu apa kata Allah dalam surah Toha ayat 14? Ikuti pendek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sungguh aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada ilah yang wajib sembah kecuali hanya aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sholat salah satu tujuannya adalah mengingat Allah. Jadi ketika kerja pontang-panting, wah begitu, Allahu Akbar tur, mereka berbondong-bondong ke masjid, di pabrik itu, di kantor ada masjid. Ingat aku lagi, tadi kerja mungkin lupa sama aku, sekarang ingat aku. Dan begitu ingat aku, ingat itu kerjaan, bahwa semua yang kamu kerjakan itulah adalah rahmatku, karuniaku. Maka banyak mengingat Allah agar beruntung. Kembali ke surah Al-Jumu'ah tadi ayat ke-10. Pemirsa, ini tangan kanan di situ kiri ya. Ya udah, dua tangan ya. Sudah. Kemudian perintah 5 waktu ada nggak sih dalam Al-Quran? Udah pernah menemukan belum Pak? Ya. Nih, pertama surah Hud ayat 114. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Panjang ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang. Ayo, kapan itu? Bu, kedua ujung siang. Dua ujung siang. Pagi sampai zuhur itu ujung siang yang pertama. Dua ujung siang. Kemudian dari zuhur sampai menjelang maghrib itu ujung siang yang kedua. Ujung siangnya ada menjelang asar, habis waktu siangnya masuk asar sampai menjelang maghrib. Dua ujung siang. Itu istilah Allah. Ya. Namanya adalah tarafayin nahar. Dua ujung siang. Dan pada bagian permulaan malam itu maghrib. Dan pada bagian permulaan malam itu maghrib. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa, kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan yang dikerjakan sholat itu yudhibnas sayyi'at, itu menghancurkan dosa, menghapus kesalahan, menghapus dosa. Jadi rugi kalau nggak sholat. Makanya di antara itu ada waktu-waktu sholat. Jadi manajemennya adalah kerja itu sangat teratur. Bayangkan sebelum kerja duha dulu. Jam 8 sampai kantor, absen dulu tuh. Masuk kantor, taruh tas, taruh ini, sholat di situ, gelas saja ada di kantor itu. Mau korupsi nggak jadi, mau apa kenapa? Ada sholat di situ. Sholat 4 rakaat, nggak usah banyak-banyak deh, dirutin aja 4 rakaat. Kemudian kerja, bismillah.
sampai menjelang zuhur, seperempat jam sebelumnya bunyi bel di kantornya yang mencet pimpinannya. Waktunya sholat zuhur. Semua karyawan muslim diharap mempersiapkan diri berjamaah di lantai 7. Keren kan itu? Yang ngomong adalah manajer SDM-nya. Keren kan? Luar biasa. Berbondong-bondong, kantor tutup, pelayanan yang dibukanya 1-2 orang, semua kunci, hanya pelayanan saja. Wah, insya Allah berkah banget itu kantor, pasti. Dan duhur pasti hanya sekitar 20,5 jam, masih bisa makan. Yang rokok separuh aja, besok lagi separuh lagi masih ada, dan setelah itu nggak merokok lagi ya, karena nggak ada waktu lagi. Udah manfaatkan 1 jam itu untuk ibadah, makan, ibadah, makan. Namanya isoma, nggak ada isomaro ya, istirahat, makan dan rokok nggak ada. Istirahat, sholat, makan, isoma, istirahat, sholat dan makan, nggak ada isomaro, nggak ada. Jadi nggak ada tuh Pak ya, yang rokok nggak ada itu, nggak ada sini kan. Ada, ini tambah orang-orang soleh semua. Kembali kantor pas jam 1, kemudian sampai setengah 3, jam 3 istirahat lagi. Ritme itu. Dan waktu sholat zuhur tadi, setelah ba'diyah sholat ba'diyah zuhur, ada waktu 10 menit aja tuh, ngorok lah tuh. Oh itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Kemudian kembali kantor, nanti asar mas sholat lagi sebelum pulang. Nanti jam 4, jam setengah 5 udah sholat berjamaah di awal. Keren. Juga dikatakan seperempat jam lagi masuk waktu asar. Pada karyawan muslim silakan bisa berdiri untuk berjamaah. Keren banget. Itu kata-kata itu terus masuk setiap waktu-waktu itu mengingatkan, dan nanti pada waktunya akan jadi habit. Ya. Kata Margaret Thatcher, what's you thought that they become words. Perhatikan pikiranmu, apa yang kau pikirkan, dengan itu akan menjadi kata-kata. Kata-katamu perhatikan, dengan itu akan menjadi perbuatan. Perbuatan terus-menerus, dengan itu akan jadi kebiasaan, habit. Kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter akan menjadi destiny, menjadi takdir. Itu yang ngomong mantan Perdana Menteri Inggris, ya, tangan besi atau mulut besi sebutnya. Dari kadikul lidzakirin, dan itu adalah peringatan bagi orang-orang selalu mengingat Allah. Peringatan. Jadi waktu-waktu yang begitu ketat untuk ibadah pada Allah, manajemen diatur ini, ternyata itulah peringatan bagi orang yang mengingat Allah. Jadi kerja, dikir, kerja, dan waktu yang Allah tetapkan ibadah sholat, lakukan. Maka itu efeknya pasti sehat tubuhnya, karena waktu istirahat itu, jam istirahat, duhur istirahat, asar istirahat. Ya. Jangan dur-duran kerja terus, capek. Untuk itu kata Allah, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah. Ya, aturan ditegakkan itu harus sabar. Mengajak semua karyawan harus sabar. Ada tantangan, sabar. Begitu susah mengajak jamaah, sabar. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Dan yakin, menggunakan otak kanannya dan juga takdirnya, yakin bahwa itu berpahala. Ngajak orang wajib. Adapun mau apa enggak bukan urusan kita. Ngasih tahu orang wajib, meringatin orang wajib, mau atau enggak bukan urusan kita. Maka broadcast aja itu, kajian, dia ikut mau enggak, mau pulang kabur silakan. Gak ngerti pun Pak, kita datang begini,
dan pahala pengajiannya, pahala taman surganya, pahala didoakan malaikat. Ini berbondong-bondong ketika ayat dibaca di majelis zikir, majelis ilmu diselenggarakan, maka malaikat berbondong-bondong mereka bersolawat mendoakan, dan seluruh binatang di lautan, di langit, di darat bersolawat, tumbuh-tumbuh bersolawat pada orang yang ada di majelis ilmu. Satu ayat dibahas, maka pahalanya sama dengan 2 onta. 2 ayat 4 onta merah. Onta merah itu onta yang paling mahal, onta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nih, ya kita ngaji deh, itu ngaji deh masih ada dehnya tuh. Deh itu nggak ikhlas bu. Ya deh nikah itu nggak ikhlas. Kalau nikah ya deh asik nikah itu. Mas nikah, oke siap nikahnya. Nikah ntar aja. Iya deh itu nggak ikhlas. Ayo mah, iya deh daripada nggak mau. Wasbir, sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Asik. Nah, kurang semangat. Alhamdulillah. Asik. Mantap. Dengerin tuh teman-teman. Nanti juga jadi. Nah, yang tadi 2 3 waktu. Aqimis shalah, sama-sama. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Matahari tergelincir, ting, masuk waktu Isya. Terbenam, masih ada matahari tuh, masih ada waktu. Mudah-mudahan hilang, masuk Isya. Sampai gelapnya malam, ya masuk Isya. Dan laksanakanlah pada sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tadi 3 waktu, ini 2. Tadi apa? 2 ujung siang dan maghrib. Kemudian matahari sudah mulai hilang dan kemudian menghingga gelap, itu Isya. Dan kemudian waktu subuh. Dan subuh ditetapkan khusus, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi halo adik-adik, teman-teman, anak, mbak, ibu, salat subuh selain disalat oleh malaikat, disaksikan. Khusus subuh memang berat, karena itu pahalanya juga besar. Sunnahnya saja udah tahu semua kan, lebih baik dari segala dunia dan segala isinya. Bagaimana subuhnya? Insyaallah. Maka saya senang kalau ada anak muda subuhnya di masjid. Dan kalau wanita cari suami, lihat subuhnya di masjid apa enggak. Cara ngintip aja di subuh di masjid. Cari cowok sholat subuh di masjid. Nanti ini yang dapat cewek bagus ya. Sholat subuh di masjid. Mas Arif. Amin. Ya. Terus hadisnya saya sampaikan satu hadis. Ya, alhamdulillah. Ya, hampir waktunya. Pas banget. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yasilu fihi kulla yawm khamsan ma taqulu dzalika yubqi min darari." Qalu la yubqi min dararihi syai'an. Qala fadzalika mithlu sholawati al-khams yamhullahu biha al-khotoya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di depan rumahmu, di dekat pintu salah seorang di antara kalian, rumah depannya, belakangnya, sampingnya ada kali, ya, lalu ia mandi
5 kali. Setiap waktu adzan dia mandi, adzan dia mandi, adzan dia mandi. Berarti mandi 5 kali. Lalu Rasul bertanya, apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Jawab mereka apa? Qalu, para sahabat menjawab, tidak ada tersisa sedikit pun kotorannya. Lalu qala Rasul bersabda, fadzalika mithlu shalawat al-khams. Demikian juga perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa. 5 waktu Rasul sebutkan, ya. Ibaratnya kita punya rumah, di depannya pinggirnya kali. Bayangkan orang Arab mikirin kali, ya. Mandi 5 kali sehari semalam, ya. 3 hari siang sampai menjelang maghrib, malamnya 2 kali yaitu Isya dan juga subuh. Bagaimana mungkin dia kotor? Begitu kotor mandi, begitu kotor mandi, berarti habislah kotorannya. Demikian juga orang sholat 5 waktu, kata Rasulullah, fadzalika mithlu shalawatil khams. Demikian juga orang sholat 5 waktu. Berarti ini manajemen, Pak, diatur waktunya. Dan ritmenya Pak Salim itu bisa gak usah lihat jam. Ini waktu sholat asar begitu, oh iya langsung berangkat. Itu otomatis tubuh kita ini sudah punya alarm. Kalau sudah jadi habit, jadi karakter, Mas Salim. Kalau sudah jadi karakter, jadi kebiasaan. Kayak jadi karakter maka jadi takdir. Ya ngapain dia? Sholat. Begitu bangun, sholat. Bangun, sholat. Sholat, bangun, wudu, sholat. Dan itu juga salah satu untuk menghindari pikun di masa tua akan datang. Dengan sholat itu, wudu, sholat 2 waktu itu. Karena apa? Waktu ini akan masuk dalam pikiran bawah sadar dia. Nanti kalau pikun lupa waktu. Kenapa? Dia jarang sholat. Sholatnya terabaikan. Itu 5 waktunya. Sekarang digandeng dengan sholat malam. Bapak Ibu yang baik, pada waktu bulan yang lalu saya sampaikan bahwa syaraful mukmin qiyamul lail. Kemuliaan orang mukmin terletak pada bangun malamnya, sholat malamnya, ibadah malamnya. Nah, ini ayatnya bergandengan langsung dengan sholat Isya, subuh. Dan di antara itu di ayat 79-nya tadi 78 Al-Isra. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, jadi tadi itu wasaqil lail, itu subuh, kemudian dulu syamsi, itu matahari sudah mulai habis tenggelam, sudah nggak ada lagi mega merah di ujung barat, maka masuk Isya sampai sepanjang malam. Dan di antara Isya dan subuh ada waktu yang dahsyat. Itu ayat berikutnya bergandengan. Tadi sebelumnya itu dengan rizki. Ayat berikutnya ini bangun malam. Siang ada 3 waktu, malam juga ada 3 waktu. Ditambah ini jadi 2 waktu, Isya dan subuh. Waktu ketiganya adalah tahajud. Siangnya ada 3, zuhur, asar, dan menjelang maghrib, masuk maghrib. Itu awal malam. Kemudian malamnya adalah Isya sampai subuh, ada 2 waktu. Nah, di antara waktu yang Allah wajibkan itu
ada namanya nafilatal lak, ibadah tambahan buat kamu. Apa itu namanya? Tahajud. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, malam pertama itu Isya sampai pertengahan malam, jam 11 sampai jam 12 kata-kata gitu, atau sampai jam 8, jam 7, setengah 8, pada Isya lah ya, sampai jam 12. Katakanlah itu malam pertama, seperti malam pertama. Lalu jam 12 lewat 1 menit, 1 detik, sampai jam 3, jam setengah 4, maaf, sampai 2 jam ulangi ya. Ulangi. Ini perhitungan dari Isya sampai subuh. Jadi malam dibagi 3. Kita mulai dari, kalau ngitung dari maghrib, maka itu sampai sekitar jam 10 atau jam 11. Kalau jam 11 sampai jam 2. Tapi kalau kita ngitung dari Isya, maka Isya sampai hampir pertengahan malam. Lalu pertengahan malam itu dari jam 12 katakanlah sampai jam 2, itu pertengahan yang kedua. Lalu pertengahan yang ketiga adalah jam 3 atau jam setengah 3 atau jam 2 lewat sampai subuh. Itu sepertiga malam yang ketiga. Nah, itu di antara 3 waktu yang hebat ini ada waktu yang dahsyat, yaitu sepertiga malam terakhir. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatal lak, sebagai tambahan bagimu. Asa ayat atakar buka maqaman mahmuda. Allah mendoakan semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Kemuliaan seseorang, orang mukmin itu terletak pada qiyamul lail, yaitu bangun malamnya. Mungkin belum bisa tahajudnya banyak, belum bisa 8 rakaat, belum bisa rutin. Rutinkan 2 rakaat tambah 1 rakaat witir. Rutinkan itu. Asal alarm jam 3 sekarang. Jam 3 bunyi. Ya, jam 3:15 baru mulai sholat. Baca yang panjang-panjang. Baca yang banyak, yang bagus-bagus. Coba lihat terakhir nih, surah Al-Muzammil, ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi wartil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, tidur. Walaupun kalau panas berselimut ya, lihat ya, nggak selimutan kan. Tapi ini maksudnya tidur, orang yang tidur. Karena selimutnya bukan hanya selimut, tapi malam juga selimut. Di dalam surah apa itu? Yang itu Amma tasalun, surah apa namanya? An-Naba itu ada. Dan jadikan malammu adalah tidurmu, selimutmu, istirahatmu. Jadi selimut itu istirahat atau tidur. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari. So itu perintah Allah, suruh bangun di sebagian malam. Nisfahu awinkus minhu qalila, yaitu separuh atau kurang dari sedikit itu. Separuh atau kurang sedikit itu, tengah malam sampai subuh, atau kurang sedikit dari itu, jam 3 sampai jam 4 subuh, 1 jam. Atau yang pelit, sedikit aja deh, 1/4 sebelum subuh dapat 2 rakaat, 1 witir, awingkus, atau kurang sedikit dari itu. Yang paling pelit lagi, bangun wudu masih ada sebelum adzan 5 menit ya sholat 1 rakaat witir saja. Saking pelitnya, tapi masih disebut bangun malam itu, masih disebut sholat malam itu, keren. Kalau udah biasa, nanti tubuh yang bangun sendiri, tubuh yang ngasih alarm bangun.
Coba. Dan itu harus di manage dengan baik. Tubuh ini di manage ibadah. Awzid alaihi watil Quran tartila, atau lebih dari 1/2 itu. Jadi kalau yang Rasulullah itu kan bangun sholat, Aisyah melihat sholat, Aisyah lihat tidur, sholat lagi, tidur lagi. Kadang-kadang sholat sepanjang dari jam katakanlah jam 12:30 sampai subuh, karena bacaannya segitu panjang, yang berdiri begitu lamanya. Dan watil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tahajud kan nikmat, buru-buru gak nikmat. Makanya sebelum malam terakhir kita undang imam yang bagus, biar bacaannya mendayu-dayu, biar kita nikmati sholat walaupun cuma 1 jam. Jam 2 sampai jam 3 di sini ya mulai. Ya alhamdulillah ini sudah ahli semuanya. Sebelum malam terakhir kita selenggarakan untuk yang mulai di Masjid Darussalam ini. Pesertanya lumayan, ibu-ibu lumayan. Alhamdulillah pas ya waktunya. Nah, bagaimana sekarang manage itu dengan baik? Semua sudah Allah kasih yang namanya potensi. Allah kasih potensi takwa dan potensi dosa. Takwa, fujuraha, wa takwa. Manusia diberikan 2 kekuatan, takwa dan fujur, dosa dan juga baik. Silahkan pilih. Nah, tubuh ini punya ritme, udah habis mas. Tubuh ini punya punya alur, punya jalan. Maka kita yang tahu keadaan diri masing-masing, maka aturlah dengan baik, yaitu dengan seni mengelola ibadah agar hidup berirama dengan indah, nikmat dan berkah. Rizki datang cukup pada waktunya, semua urusan dimudahkan, dan pasti kehidupan dia dalam jaminan Allah hingga kematiannya, di alam kuburnya, kebangkitannya, menghadap Allah pada hari siratnya, sampai mahsyar, bahkan selesai menghadap Allah dengan membawa amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh, insya Allah. Maka jadikan tidur kita zikir, bangunnya zikir, jalannya zikir, berbaringnya zikir, larinya zikir, semua zikir. Terakhir penutup, orang-orang yang punya akal pikiran baik, memanage dengan baik, itulah orang-orang yang yadhkuruna Allah qiyaman, wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Yaitu surah Al-Imran ayat 190 191. Siapa mereka yang bisa mengatur waktu dengan baik? Orang-orang berakal. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang mengingat Allah sambil berdiri, qiyaman, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan Allah. Mereka ingat Allah. Jalan, lari, duduk, tidur, berbaring, semua yadhkurun, senantiasa ingat Allah. Nah, itu manajemen yang sudah Allah gambarkan untuk kita semua. Semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu yang baik, tutup dengan doa khusus dan doa umum untuk kita semua dan untuk pernikahan Mbak Oldiaska, ya, Syahridah bin Pak Haji Toto, binti Pak Haji Toto Suhartono. Semoga Allah mudahkan, lancarkan, selamatkan, dan diberkahi pernikahannya kelak pada tanggal 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalal ikram.
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Ya Allah, mohon kepadamu, keiman padamu, rizki yang halal, cukupkan dengan yang halal, jauhkan yang haram. Mampu kayakan kami dengan rahmat-Mu sehingga tidak meminta kepada selain-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, Engkau yang maha mudahkan, segala urusan jadi mudah jika Engkau mudahkan. Maka mudahkanlah ya Allah pernikahan Ananda Polyaska Syarida, ya Allah. Kau mudahkan urusan apapun sehingga terlaksana tanggal 28 minggu depan, ya Allah. Terlaksana dengan baik, dengan selamat, sukses, tidak ada halangan apapun, dan kedua mempelai dipertemukan dengan kebaikan, dan kemudian terjadilah mitsaqon ghalidha itu, perjanjian yang agung itu, pernikahan dua insan yang Engkau ridhoi, pernikahan yang agung, pernikahan yang Engkau ridhoi, pernikahan yang suci, yang menjadi jalan kebaikan bagi kedua keluarga besar dan menjadi keluarga Islam seluruhnya. Ya Allah, jadikan sakinah, mawaddah, warahmah kelak, dan segera memiliki keturunan yang banyak yang kelak menjadi penolong bagi kedua orang tuanya, bagi ke atas kakek nenek buyutnya, dan dzurriyyahnya ke bawahnya, dan juga umat Islam di mana berada, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Dan juga jadikan ya Allah imam bagi orang yang bertakwa. Jadi imam bagi orang yang bertakwa yang ahli menegakkan ibadah sholat. Akhir sholat, menegakkan sholat dan ahli menegakkan sholat. Kemudian cukupkan rizkinya ya Allah, harmoniskan rumah tangganya ya Allah, dan jadikan permata dalam keluarga setiap anak-anak yang dilahirkannya menjadi kekuatan cinta bagi kedua orang tuanya, kakek nenek buyutnya, dan keluarga besar dan seluruh umat Islam ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang belum nikah, yang sudah cukup umur ya Allah, berikan jodoh segera, dan mau menikah ya Allah. Kemudian yang belum kerja, berikan pekerjaan ya Allah yang baik, yang berkah. Dan yang sedang kuliah, apapun jurusannya, mudahkan urusan kuliahnya, selesaikan dengan nilai yang terbaik, dan setelah itu bekerja dengan baik pula dengan rahmat dan cinta-Mu. Yang sudah menikah, belum punya keturunan, berikan keturunan ya Allah, segera berikan keturunan baginya, berikan kerjaan yang baik, rumah tangga yang baik, dan rumah tinggal kendaraan yang baik, sehingga kesejahteraan didapatkan dengan penuh kemuliaan dalam ridho-Mu ya Allah. Dan untuk kami semua ya Allah di masa tua ini, mudahkan, lancarkan kami ibadah, sanggupkan ibadah dengan baik, dan bisa bisa menjadikan waktu-waktu indah menjadi waktu yang terbaik untuk bercengkrama dengan-Mu. 5 waktu sholat, rawatib, tahajud, yang ibadah malam, sedekah, zakat, puasa, dan semua kewajiban bisa kami kerjakan dengan sebaik mungkin hingga akhirnya kami husnul khotimah. Yang sakit ya Allah sembuhkan, yang kekurangan harta cukupkan, yang masih punya masalah ya Allah Engkau tuntaskan, yang banyak harapan Engkau selesaikan, Engkau tuntaskan, dan Engkau berikan hajatnya. Dan ya Allah, wafatkan kami kelak husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffarul alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.